Hai, assalamualaikum. Hai teman-teman, ketemu kembali di channel aku. Seperti yang kalian lihat judulnya di video ini, kali ini aku mau bahas tentang white henna. Tapi sebelum aku lanjutkan, pastikan kalian sudah tekan tombol subscribe serta like video ini supaya aku lebih semangat lagi share semua ilmu tentang henna ke kalian. Oke, nggak usah berlama-lama lagi. Aku lanjutkan sharing-sharing beserta tutorialnya ya. Nah, buat kalian yang masih belum tahu sama sekali atau belum pernah mencoba pakai henna putih sama sekali, simak terus video ini ya. Insya Allah bermanfaat loh. Nah, kemudian peralatan atau bahan-bahan yang digunakan untuk mengaplikasikan white henna. Di sini ada white henna yang sudah aku recon ulang dalam bentuk yang mini kayak gini. Kemudian ada lem white henna. Dan kemudian ada glitter putih. Ini aku pakai yang kilaunya rainbow. Kemudian di sini ada gems atau permata. Kemudian ada juga pensil gems yang fungsinya untuk mengaplikasikan permata. Kemudian ada gunting yang fungsinya untuk memotong ujung kon, atau kalian bisa menggunakan alat pemotong kuku ya. Kemudian di sini ada juga kuas yang fungsinya untuk membersihkan sisa-sisa glitter yang masih berantakan. Dan terakhir di sini ada tisu basah yang berfungsi untuk membersihkan ujung kon henna yang tiba-tiba macet. Nah, ini sengaja aku buat kon yang kecil-kecil karena biasanya white henna tuh kalau sudah pernah dipakai satu kali, dipakai berikutnya akan sering macet-macet dan menggumpal. Jadi aku saranin untuk sedia beberapa kon white henna ketika ngejob. Antisipasi aja buat ganti ketika henna tiba-tiba macet dan tersedat atau menggumpal. Baiklah, mari kita mulai dulu tutorial hennanya ya. Pertama-tama kita potong dulu ujung kon hennanya. Dan potongnya jangan terlalu kebesaran supaya henna yang keluar tidak terlalu banyak dan bisa flat. Oh iya, sebelum kita mulai, pastikan henna yang keluar itu sudah stabil ya. Kita tes dulu di telapak tangan kita, apakah sudah keluar dengan baik apa belum. Nah, biasanya aku sebelum memulai henna itu, aku membuat garis bantu yang lurus kayak gini, supaya nanti hasil hennanya bisa lurus. Terus, apa sih penyebabnya white henna itu sering macet? Karena white henna itu terbuat dari body painting yang dicampur dengan lem adhesif. Karena ada campuran lemnya itu yang bikin white henna sering macet, karena lemnya itu lama-kelamaan akan menggumpal. Terus, apa sih bedanya white henna dengan henna instan itu? Dari segi bahan pun sudah beda ya. White henna itu karena terbuat dari campuran body paint dan lem, jadi sifatnya waterproof alias tidak meresap ke dalam kulit. Jadi cuma menempel di permukaan kulit saja ya.
Dan henna putih itu cuma bisa bertahan di kulit sekitar 1 harian saja. Cara hilanginnya cukup digosok pakai air atau baby oil saja ya. Karena white henna ini waterproof dan tidak meresap di permukaan kulit, jadi white henna ini tidak sah dibuat wudhu ataupun dibuat sholat ya. Karena bakal menutup pori-pori kulit tangan kita. Terus, bagaimana jika white henna itu tidak bisa awet jika dipakaikan ke pengantin? Kan lebih cepat hilang. Jadi, tekniknya cukup mudah kok. Karena white henna itu cepat mengelupas jika terkena gesekan, jadi cara ngehenanya usahakan jangan ditekan ya. Jadi cuma digeser-geser saja kayak gini. Ini sama sekali aku tidak mau mencet ya, karena hennanya sudah keluar sendiri dan aku tinggal geser-geser saja kayak karena kalau ditekan, hennanya yang keluar akan banyak dan bisa timbul. Karena hennanya timbul, jadi akan lebih cepat mengelupas jika terkena gesekan. Jadi usahakan sebisa mungkin flat, alias tidak timbul dan cuma digeser-geser saja. Jadi henna marun itu atau henna instan hilangnya lebih lama, sekitar 5-7 harian. Wah, lumayan lama ya. Dan henna marun ini bisa sah dibuat sholat ya, karena meresap ke dalam kulit dan tidak menutup pori-pori kulit. Maaf ya teman-teman kalau hennanya masih belum rapi. Kita di sini masih sama-sama belajar dan bukan maksud saya untuk menggurui. Kemudian pemasangan white henna itu dilakukan kapan? Karena white henna itu cuma bertahan 1 harian saja, jadi pemasangannya itu pas hari hanya ya teman-teman. Bisa barengan ketika pengantin di make up, atau misalkan kalau periasnya tidak mau barengan sama henna, bisa 2 jam sebelum make up. Sampai sini paham ya? Kemudian white henna yang bagus itu yang kayak gimana sih kak? White henna sendiri itu mempunyai 2 kategori ya. Ada yang teksturnya cair dan ada juga yang teksturnya sedikit creamy. Jadi kalau ditanya bagus yang mana, itu semua selera masing-masing. Kalau saya pribadi lebih suka yang teksturnya creamy, karena jika dibanding yang cair itu akan lebih sering macet ketimbang yang creamy.
Ada banyak banget referensi merek white henna yang bagus. Di antaranya ada yang merek white henna Zahra, ada juga yang merek Rosella, ada juga yang merek Sakura, dan lain sebagainya. Semua henna yang saya sebutkan tadi sangat cocok buat kalian yang masih belajar henna putih ataupun yang masih pemula. Baiklah, kita kembali lagi ke topik yang sebelumnya ya, tentang pengaplikasian white henna di tangan yang mudah berkeringat. Nah, sebelum pengantinnya booking, aku tanyakan dulu di pengantinnya, tangannya itu mudah berkeringat apa enggak? Kalau iya, aku saranin untuk tidak memakai white henna. Tapi jika pengantinnya tetap ngeyel, pengen banget pakai white henna, di saat ngehenna aku sediakan kipas angin buat ngipasin tangannya supaya tidak berkeringat. Jadi henna bisa langsung nempel di kulit tangan. Oh iya, sekedar pengetahuan saja ya teman-teman, white henna itu sebenarnya tidak bagus untuk diaplikasikan di kulit wajah ya. Karena white henna ini ada campuran lem adhesifnya yang bisa membuat kulit wajah iritasi atau alergi. Nah teman-teman, sebenarnya white henna atau henna putih itu jika diaplikasikan di kulit tangan yang kering atau pengantinnya yang bisa menjaga hennanya supaya awet, itu bisa bertahan sekitar 2 harian loh. Tapi tidak menutup kemungkinan jika di hari kedua bahkan di hari pertama pun permatanya bisa awet. Karena biasanya kalau di daerah, khususnya di daerah Jawa Timur, pengantin Jawa itu biasanya 1 hari bisa ganti baju 1, 2, bahkan 3 kali 1 hari itu. Jadi biasanya di hari pertama permatanya sudah lepas dari henna itu. Tapi biasanya hennanya masih awet, bahkan bisa sampai di hari kedua. Cuma permatanya aja yang lepas karena faktor gesekan itu tadi ya. Nah ini hennanya sudah hampir selesai ya teman-teman. Ini aku buatnya yang simple saja. Yang penting intinya di video ini aku share bagaimana tips atau triknya supaya white henna itu bisa awet. Dan buat pengetahuan saja, khususnya buat kalian yang masih pemula. Nah ini hennanya sudah selesai diukir.
Kemudian kita kasih finishing ya. Tahap pertama kita olesi lem henna di bagian yang sudah dihenna tadi. Kita oleskan merata ya teman-teman. Kalau sudah kita pasang lemnya, kita tunggu saja biar sedikit mengering ya teman-teman. Kemudian tahap selanjutnya adalah pemasangan permata atau gems. Pasang permata menggunakan pensil gems di bagian mana saja yang kalian inginkan. Jika sudah, tahap selanjutnya adalah pemasangan glitter. Ini aku pakai glitter putih yang kilaunya rainbow. Kemudian biasanya aku cuma tap-tap saja kayak gini menggunakan jari supaya glitternya bisa menempel sempurna di henna yang sudah dikasih lem tadi. Kemudian kalau glitternya sudah selesai dipasang, bersihkan sisa-sisa glitter yang berantakan menggunakan kuas ya teman-teman. Nah, buat kalian yang ingin bertanya tentang henna, silahkan tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ini ya. Jika video ini bermanfaat buat kalian, silahkan tekan tombol subscribe di bawah ini dan jangan lupa tekan like-nya ya teman-teman. Dan jangan lupa juga untuk share ke sosial media yang kalian punya supaya aku lebih semangat lagi membuat video-video yang bermanfaat buat kalian. Sekian dulu video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.